Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam akad. Eh, Langsung aja, diantaranya yaitu yang pertama yaitu akad musamma dan ghairul musamma. Eh, yang sudah kita ketahui yaitu akad musamma yaitu akad yang diberikan nama oleh syara dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu dari nas baik Al-Quran maupun hadis Nabi. Sedangkan ghairul musamma yang secara harfiah maksudnya kira-kira akad yang belum terpetakan pada sebelumnya. Karena belum terpetakan, maka juga belum punya status hukum yang pasti, apakah halal atau haramnya. Oleh sebagian kalangan kemudian ditetapkan bahwa bila kita menemukan akad-akad yang masih belum berstatus resmi, maka hukumnya halal karena tidak ada larangannya. Yang kedua yaitu akad syakliyah dan ridhoiyah. Dilihat dari aspek formalitas akad menjadi akad syakliyah atau formalistik dan akad ridhoiyah. Akad formalistik adalah akad yang harus memenuhi syarat-syarat formalistik seperti kewajiban adanya saksi dan lain sebagainya. Sedangkan akad ridhoiyah adalah akad-akad yang tidak harus memenuhi syarat-syarat formalistik, tetapi cukup dengan tarodi atau saling ridho, maka akad itu akan menjadi sah, sebagaimana mayoritas akad-akad fikih pada umumnya. Yang ketiga yaitu akad nafidh dan mauquf. Akad nafidh adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad nafidh adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akad hukum sejak sesaat terjadinya akad tersebut. Sedangkan akad mauquf adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekaligus telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung mauquf kepada adanya ratifikasi atau ijazah dari pihak berkepentingan. Yang keempat yaitu akad luzum dan jaiz. Akad lazim atau luzum adalah akad yang mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga masing-masing pihak tidak punya hak untuk membatalkannya kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. Contoh seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, hiwalah dan semacamnya. Sedangkan akad jaiz atau akad ghairul lazim adalah akad yang tidak mengikat. Artinya salah satu pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan rekannya. Contoh seperti akad pinjam meminjam dan juga wadiah. Yang kelima yaitu akad tabaru dan muawadhah. Tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Dana tabarut ini adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah risiko tertentu. Jika pada dasarnya setiap peserta akan menolong peserta lain dalam asuransi syariah ini, dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pengelola daripada dana nasabah. Sedangkan muawadah adalah akad
yang dilakukan karena adanya motif bisnis secara jual beli, sewa menyewa atau lain sebagainya. Sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa. Yang keenam yaitu akad doman dan akad amanah. Doman adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang meminjam pelunasan hutangnya. Adapun pengertian lain menurut kamus istilah fikih adalah akad yang mengundang perjanjian seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kewajiban yang harus ditunaikannya dalam menanggung hutang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungannya itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya. Mungkin cukup sekian penjelasan daripada berbagai akad yang sudah saya sebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.